Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis tulisan. Namun, sebelum masuk ke jenis tulisan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan tulisan. Tulisan adalah hasil dari menulis. Menulis merupakan kegiatan untuk menciptakan suatu catatan atau informasi pada suatu media dengan menggunakan aksara atau huruf. Contohnya seperti karya tulis ilmiah, fabel, jurnal, surat, puisi, fiksi, dan lain sebagainya. Tulisan bersifat efektif bila didasarkan atas prinsip-prinsip yang sama dengan penyelidikan yang dilakukan sebelumnya, yaitu kejelasan, ketepatan, dan kenalaran. Seperti halnya dengan sebuah percobaan, tulisan harus didasarkan atas organisasi yang mantap dan rapi. Organisasi yang baik merupakan kunci tulisan yang baik. Menulis merupakan keterampilan berbahasa yang masih menjadi masalah di negeri kita. Keterampilan menulis memang tidak bisa lahir dengan serta-merta. Diperlukan kolaborasi antara talenta manusia dengan wawasan kebahasaan. Talenta melahirkan semangat menulis dan wawasan kebahasaan menjadi bekal untuk terampil menulis. Keterampilan menulis. Keterampilan menulis adalah suatu keterampilan yang dimiliki oleh setiap orang untuk menuangkan hasil pemikirannya dalam bentuk tulisan. Keterampilan dapat juga dikatakan keterampilan menuangkan ide, gagasan, perasaan dalam bentuk bahasa tulis, sehingga orang lain yang membaca dapat memahami isi tulisan tersebut dengan baik. Saleh Abbas mendefinisikan keterampilan menulis adalah kemampuan mengungkapkan gagasan, pendapat, dan perasaan kepada pihak lain dengan melalui bahasa tulis. Baiklah, di sini saya akan menerangkan tujuan dari menulis. Setiap penulis harus mempunyai tujuan yang jelas dari tulisan yang akan ditulisnya. Secara umum, menulis bertujuan untuk hiburan, pendidikan, sebagai tugas dan kewajiban untuk mengajak, menolak, politik, hukum, propaganda, dan lain-lain. Sedangkan menurut Suparno dan Muhammad Yunus, tujuan yang ingin dicapai seorang penulis itu ada 6. Yang pertama, menjadikan pembaca ikut berpikir dan bernalar. Yang kedua, membuat pembaca tahu hal yang diberitakan. Yang ketiga, menjadikan pembaca beropini. Yang keempat, menjadikan pembaca mengerti. Yang kelima, membuat pembaca terpersuasi oleh isi karangan. Yang keenam, membuat pembaca senang dengan menghayati nilai-nilai yang dikemukakan, seperti nilai kebenaran, agama, pendidikan, sosial, moral, kemanusiaan, dan lain sebagainya. Nah, sebelum mengarang, apalagi karangan ilmiah, seseorang harus paham terlebih dahulu mengenai apa itu karangan dan jenis-jenisnya. Dengan demikian, penulis dapat menentukan jenis karangan yang akan dibuatnya, sehingga memudahkan yang bersangkutan untuk menyusun kerangkanya sehingga tujuan ia menulis dapat tercapai. Selanjutnya, kita masuk ke jenis tulisan. Nah, karangan dapat dikelompokkan menjadi 5 macam, yaitu eksposisi, argumentasi, persuasi, narasi, dan deskripsi. Yang pertama, kita akan membahas tentang eksposisi. Karangan eksposisi merupakan wacana yang bertujuan memberikan penjelasan, informasi, keterangan, dan pemahaman kepada pembaca atau pendengar tentang sesuatu hal. Contoh karangan eksposisi. Berlian. Berlian berasal dari atom karbon yang dibentuk di bawah tekanan tinggi dan terkubur amat sangat dalam di bawah tanah. Berlian berharga mahal karena selain cantik, batu ini juga sangat sulit ditemukan di dunia dan melalui proses pengolahan yang sulit. Permukaan berlian tidak bisa basah oleh air, namun sangat rentan terhadap minyak. Berlian dinilai dari kejelasan, warna, dan potongannya. Indonesia adalah salah satu penghasil berlian yang terbaik. Dari contoh ini dapat kita lihat bahwa karangan eksposisi semata-mata hanya memberikan informasi dan tidak bertujuan lain. Yang kedua, argumentasi. Tulisan ini bertujuan untuk meyakinkan atau mengubah pendapat pembaca atas suatu pendapat, ideologi, doktrin, sikap, atau tingkah laku tertentu. Dengan demikian,
Penulis harus menyusun kerangkanya secara logis dengan alasan atau data yang mampu meyakinkan pembaca. Contoh karangan argumentasi. Pernahkah kalian meniup makanan atau minuman yang panas? Hampir kebanyakan orang sering meniup makanan yang masih panas. Hal itu dilakukan dengan alasan agar makanan menjadi cepat dingin dan bisa langsung dinikmati. Padahal, kebiasaan tersebut memberikan efek yang negatif bagi kesehatan tubuh kita. Selain itu, pakar kesehatan mengatakan bahwa meniup makanan yang panas justru akan menyebabkan bakteri atau virus yang berasal dari mulut berpindah pada makanan yang akan dikonsumsi. Akibatnya, kita akan mudah terserang penyakit yang disebabkan oleh virus-virus tersebut. Oleh karena itu, kebiasaan meniup makanan yang panas haruslah kita hentikan, agar tubuh kita terhindar dari berbagai penyakit yang membahayakan tubuh. Kita bisa menunggu makanan atau minuman dingin terlebih dahulu sebelum mengonsumsinya. Persuasi. Karangan persuasi adalah karangan yang bertujuan meyakinkan pembaca, membuat pembaca percaya, atau membujuk pembaca atas apa yang dikemukakan oleh penulis. Contoh teks persuasi bertema pendidikan dan lingkungan. Persaingan di dunia kerja semakin ketat. Sistem ketenaga kerjaan menurut sumber daya dengan lulusan dan prestasi terbaik. Sebagai pelajar, kita harus mempersiapkan diri sejak dini. Ayo kita berlomba-lomba meningkatkan prestasi. Prestasi akademik tentu baik, namun prestasi tidak dibatasi hanya dari nilai dalam raport saja. Kita bisa berprestasi di bidang olahraga, kesenian, sastra, dan teknologi. Tidak perlu kecil hati, karena setiap pelajar memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Kita hanya perlu menggali dan mengembangkan kelebihan kita. Maka dari itu, ayo kembangkan prestasimu, ikuti lomba-lomba di bidang yang kamu minati. Bergabung dalam pelatihan dan kegiatan yang dapat menunjang prestasimu. Mari meraih masa depan dengan persaingan yang sehat. Narasi. Narasi adalah karangan yang menceritakan sesuatu baik berdasarkan pengamatan maupun pengalaman secara runtut. Sebuah karangan narasi akan berusaha mengisahkan suatu peristiwa atau kejadian secara kronologis. Narasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, narasi ekspositoris. Narasi yang bertujuan memberikan informasi kepada pembaca agar pengetahuan yang bersangkutan bertambah luas. Yang kedua, narasi sugesti. Narasi yang ditujukan memberikan makna kepada pembaca melalui imajinasinya. Contoh teks narasi singkat. Di sebuah desa kecil, hiduplah dua orang anak kembar yang sebatang kara, bernama Adam dan Idim. Mereka hanya tinggal di sebuah gubuk. Untuk memenuhi isi perutnya, setiap hari mereka selalu berburu binatang di hutan dekat desanya. Beberapa lama kemudian, Adam dan Idim bertemu dengan saudagar kaya yang kebetulan ingin berburu juga di hutan. Adam dan Idim pun diajak dan dibawa ke rumah saudagar kaya itu dan menjadikan Adam dan Idim sebagai anak angkatnya. Dapat dilihat bahwa rangkaian alur kisah diceritakan secara kronologis, mulai dari bagian perkenalan di awal, tengah, hingga akhir anak kembar itu dijadikan anak angkat saudagar kaya. Objek. Baiklah, di sini saya akan menerangkan tentang teks deskriptif. Teks deskriptif ialah jenis karangan yang menggambarkan bentuk objek pengamatan dari aspek rupa, sifat, rasa, atau corak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Selain itu, teks ini juga menggambarkan perasaan bahagia, takut, sepi, sedih, ataupun gembira. Tujuan dari karangan ini ialah membantu pembaca membayangkan apa yang digambarkan oleh penulis. Nah, seorang penulis yang hendak menulis karangan deskriptif haruslah teliti, cermat, kreatif dalam memilih kata-kata, sehingga pembaca dapat membayangkan apa yang disampaikan oleh penulis. Nah, agar sampai pada tujuan tadi, penulis harus mengambil sikap tertentu terhadap objek yang akan dilukiskannya. Nah, ada dua pendekatan dalam
yang bisa diambil oleh penulis dalam mendeskripsikan sesuatu. Yang pertama yaitu pendekatan realistis, dan yang kedua yaitu pendekatan impresionistis. Yang pertama, pendekatan realistis. Di dalam pendekatan ini, penulis seolah-olah bertindak sebagai tukang potret yang memotret sebuah objek melalui kameranya. Dengan kata lain, penulis harus bersifat objektif dan tidak dibuat-buat atau apa adanya. Sedangkan pendekatan impresionistis, pendekatan ini bertujuan menimbulkan kesan dari diri pembaca sesuai dengan impresi penulis. Karena pelukisan ini bertolak dari sudut pandang penulis. Nah, jadi pendekatan ini bersifat subjektif. Baiklah, di sini saya telah mendapatkan contoh dari teks deskriptif. Teks deskriptif ini berjudul Tari Saman. Tari Saman tercatat di UNESCO sebagai daftar representatif budaya tak benda warisan manusia sejak 24 November 2011. Pada awalnya, tarian saman merupakan salah satu media untuk menyampaikan pesan atau dakwah dan ditarikan oleh laki-laki. Tarian ini mengandung pendidikan keagamaan, sopan santun, kepahlawanan, kekompakan, dan kebersamaan. Penari saman berjumlah ganjil. Mereka menyanyikan syair lagu berbahasa Gayo bercampur bahasa Arab saat menari. Selain nyanyian, gerakan penari saman diiringi alat musik berupa gendang, suara teriakan, tepuk tangan, tepuk dada, dan tepuk paha penari. Gerakan ini disebut guncang, kirep, linggang, dan surang sari. Kostum atau busana khusus tari saman terbagi menjadi 3 bagian. Pada bagian kepala dipakai bulang teleng dan sunting kepies. Pada badan dipakai baju kantong, celana, kain, dan sarung. Sedangkan pada tangan dipakai topong gelang dan sapu tangan. Penggunaan nyanyian, gerakan hingga kostum penari pada tari saman sangat penting karena mengandung nilai-nilai yang menunjukkan identitas budaya, kekompakan, kebijakan, keperkasaan, keberanian, dan keharmonisan para pemakainya. Nah, pada paragraf 1 tadi berisi tentang identifikasi atau gambaran umum mengenai tari saman, baik berupa keunggulan, prestasi tari saman, hingga tujuan dari tari saman. Sedangkan di paragraf kedua dan paragraf ketiga itu adalah deskripsi bagian. Nah, di sini penulis memberikan detail mengenai jumlah penari, gerakan tarian, lagu, hingga kostum yang akan digunakan. Nah, pada bagian penutup dituliskan kesan umum dari penulis mengenai tari saman yang mengandung banyak nilai budaya dan juga nilai moral. Sekian dari guru kami, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kami tutup dengan